Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Padilah Nawawi dengan NIM 12320600072. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya buat dengan berjudul Kecerdasan Buatan dalam Pengobatan Pernapasan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence. Judulnya yaitu Kecerdasan Buatan dalam Pengobatan Pernapasan. Kecerdasan buatan ini telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pengobatan pernapasan dan dengan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pelaksanaan terapi. Maksudnya apa? Bertujuan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan penelitian yang dipublikasikan tentang penggunaan AI di bidang mayoritas penelitian yang berhubungan dengan bidang penyakit paru-paru. Nah, kemudian ada machine learning dalam pengobatan pernapasan. Apa sih machine learning itu? Jadi machine learning itu adalah pembelajaran mesin yang digunakan dalam pengobatan pernapasan. Nah, pengertiannya adalah sebuah metode belajar mesin yang digunakan untuk menganalisa data dan memberikan output. Kemudian manfaat utamanya adalah untuk lebih akurat dalam memprediksi gejala penyakit pernapasan dan menentukan pengobatan dengan lebih baik. Kemudian contoh penggunaannya, karena kita di sini pernapasan, jadi kita mendeteksi tentang kanker paru-paru pada pasien. Kemudian ada pengaplikasian kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan. Nah, pertama adalah tahap pertama yaitu diagnosis. Kita mendiagnosis, mengidentifikasi penyakit pernapasan dan tingkat keparahannya. Jadi, seberapa parah sih penyakit paru-paru tersebut dalam diri pasien? Apakah masih tahap awal atau sudah parah? Kemudian selanjutnya menginjak ke tahap pengobatan. Nah, di sana kita mengidentifikasi pengobatan yang tepat serta dosisnya. Jadi, agar dosisnya itu tidak berlebihan dan pengobatannya itu sesuai dianjurkan dengan diagnosa penyakit pasien tersebut. Kemudian dokumentasi. Kenapa harus didokumentasi? Agar mengumpulkan dan menganalisis data untuk membantu dalam pengobatan. Nah, jadi sebagai bukti gitu bahwa pasien tersebut memang memiliki penyakit paru-paru tersebut. Kemudian ada keuntungan dalam penggunaan kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan. Pertama ada deteksi dini, mengidentifikasi penyakit saat masih tahap awal dan membantu mengurangi biaya pengobatan jangka panjang. Kemudian ada ketepatan pengobatan, meningkati akurasi dalam diagnosis dan pengobatan serta melindungi pasien dari risiko pengobatan yang tidak perlu. Ketiga ada penelitian lanjutan, mendorong penelitian lebih lanjut dan penyempurnaan dalam pengobatan penyakit pernapasan. Nah, jadi di sini itu kayak keuntungan jadi ketika kita menggunakan aplikasi AI tersebut untuk meneliti dalam pengobatan pernapasan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan. Pertama ada keamanan data. Jadi keamanan data perlindungan pasien tersebut menjadi sangat penting terutama saat menggunakan teknologi baru. Biaya, harga penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan masih tergolong mahal karena mungkin belum semua memakai cara ini gitu ya. Kemudian ada regulasi, pembuatan dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan masih memerlukan aturan jelas. Jadi nggak bisa kita langsung pakai diagnosa terus melakukan langkah selanjutnya, tapi kita harus memang benar-benar melakukan aturan yang jelas sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian ada prospek masa depan kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan. Pertama ada 2025, alat bantu pernapasan pintar dapat memantau dan mengobati penyakit pernapasan di rumah. Gitu ya. 2020, kecerdasan buatan dapat memprediksi dan mencegah penyakit pernapasan sebelum terjadi. 2040, tanpa perlu diagnosa dokter secara langsung, alat bantu pernapasan cerdas dapat secara independen memberikan terapi yang diperlukan. Jadi itu tuh kayak prospek nanti ke depannya bahwa bagaimana pengembangan dalam pengobatan pernapasan. Selanjutnya adalah tahap akhir yaitu kesimpulan. Kenapa sih pentingnya teknologi itu
Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pasien dan dokter. Selanjutnya adalah kolaborasi yang efektif dalam mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam pengobatan pernapasan perlu melibatkan dokter, pakar AI, peneliti, dan insinyur secara bersamaan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.